Pemirsa, belum lama ini melalui unggahan di sosial media Instagram, Aurel Hermansyah mengungkap aksi perundungan yang dilakukan oleh warganet. Ia mengaku mendapatkan body shaming karena badannya menggemuk pasca melahirkan anak kedua. Tindakan yang kebanyakan dilakukan oleh pengguna perempuan tersebut rupanya menyerang psikis dari istri Atta Halilintar sampai membuat ASI yang harusnya berlimpah ruah untuk diberikan kepada anaknya menjadi berkurang. Atta juga sempat mengungkap kebingungan kenapa Aurel mendapatkan body shaming. Terlebih ucapan tak pantas itu didapatkan dari sesama wanita, bahkan yang sudah memiliki anak. Ya itulah yang saya bingung ya, ibu-ibu punya anak, terus kadang-kadang yang bully juga nggak lebih langsing juga atau gimana kan. Tapi alhamdulillah aku banyak menerima respon positif dari teman-teman, semua yang doain, semua yang support, semua yang bahkan upload di TikToknya, di Instagramnya, di YouTube-nya semua pada support. Itu salah satu hal yang luar biasa sih. Namanya suami, kita bisa cuman mensupport, mendoakan istri, berada di samping istri gitu kan. Ya alhamdulillah istri saya walaupun namanya manusia pasti kalau udah punya anak sensitif. Ya, lantaran mendapatkan body shaming, ASI Aurel pun sampai berkurang. Supaya keadaan menjadi normal, ataupun menghibur sang istri dan mengajak berlibur sejenak demi membuatnya bahagia agar berpengaruh pada limpahan ASI Aurel. Ya namanya ibu, mau ibu hamil, ibu menyusui itu semuanya sensitif. Jadi soal ASI pasti ya ada gangguan atau apa. Tapi kan alhamdulillah kemarin kita habis jalan-jalan, jadi dia ada semangatnya, ada semangat dari orang-orang terdekatnya, dari keluarganya. Insya Allah aku tahu istriku tuh sangat kuat, hebat, dan bisa melewati ini. Lantas dengan banyaknya orang yang merundung Aurel, akankah Atta melaporkan mereka? Mengingat pula ini bukan kali pertama ibu dua anak tersebut mendapat bully body shaming. Ya kalau laporin sih nggak ada habisnya ya menurutku. Selama istriku masih bisa memaafkan orangnya, insya Allah kita maafin gitu. Tapi cuman ya gimana ya, kayak hal-hal kayak gini ini kita kan seperti kayak gini kan di sosial media ya, dihina, dimakinya. Pasti kan nanti yang sekarang juga orang netizen udah pada pinter, udah nggak gampang terhasut saling membuli, tapi banyak juga yang belain. Itu sih yang poin utamanya. Makanya aku selalu bilang ya, menurutku aku setuju kalau semua orang punya hak untuk blok orang lain, untuk delete kontak orang, untuk bahkan untuk deactive account. Karena menurutku dia berhak melindungi dirinya dari hal-hal toksik yang mengganggu mental health-nya gitu. Karena ya walau bagaimanapun semua orang pasti kalau menyusui kan nggak mungkin diet, kalau hamil nggak mungkin diet, ya harus makan karena kan anaknya butuh nutrisi, butuh makanan. Sementara itu di kesempatan yang sama, Atta juga sempat mengurai perihal rumah yang dibangunnya yang kini sudah 90% dan mulai siap ditempati. Atta mengungkap rumah idamannya tersebut dibuat berdasarkan konsep matang yang dipikirkan Atta. Bahkan demi membangun rumah idaman, Atta sudah menabung dari sebelum menikah dengan Aurel. Alhamdulillah banyak endorse, banyak yang support. Pelan-pelan nabung dari sebelum nikah sampai sekarang, jadi akhirnya bagus. Terus anak sama istri seneng, semuanya seneng. Ya itu kan aku emang suka lukis, suka gitu-gitu ya. Suka aja ngegambar-gambar, maksudnya ngekonsepin rumah yang beda gitu. Jadi waktu jadi kayak gitu menurutku ya biar beda aja gitu. Rumah bergaya futuristik dan modern tersebut tampak sangat megah, dikelilingi kaca dengan bernuansa kehitaman. Akan tetapi, bukan ukuran sangat besar atau desain keren rumah Atta Aurel yang menarik perhatian para netizen. Melihat desain rumah baru Atta Aurel tersebut tampak dari depan secara keseluruhan, warganet malah salah fokus ke taman kecil yang terletak di depan rumah. Banyak netizen yang mengira taman berbentuk persegi panjang tersebut adalah kuburan alias makam. Lantas apa tanggapan Atta terkait hal tersebut? Iya pengen beda, jadi orang tuh pas lihat oh nih jarang nih ada yang kayak gini gitu. Pengen nggak pasaran aja sih. Iya jadi aku minta segala macamnya itu harus sekonsep sama rumahnya. Udah hampir 100% sih ini. Kita tinggal mungkin dalam minggu ini kita pindah rumah. Setelah berhasil melewati babak bootcamp, para kontestan X Factor Indonesia mulai memasuki babak The Chair. Di babak ini, 30 kontestan yang berhasil lolos dibagi menjadi 3 batch.
10 kontestan di setiap batch harus memperebutkan 5 kursi. Semua kontestan memiliki kesempatan untuk duduk di kursi tersebut apabila berhasil memukau para juri. Terkesima, menyanyikan lagu Can't Take My Eyes Off You, Marissa memberikan penampilan terbaiknya. Tak hanya membuat judges terhibur dengan suaranya, Marissa juga memberikan peserta grup bentukan para judges juga memberikan penampilan terbaiknya di babak The Chair. Para peserta pilihan itu pun menamakan grupnya dengan nama Circle of Fifth. Di babak The Chair, Circle of Fifth memberikan penampilan memukau dengan membawakan lagu milik Bruno Mars. Dengan karakter suara yang berbeda-beda, grup baru ini nyatanya berhasil bikin judges bangga. Mereka berhasil memadukan suara dengan solid di... Kita bangga banget sama kalian sih, sumpah kita bangga. Thank you so much, judges. Thank you so much. Tak hanya kompak kostum, pembagian suara, TAV juga berhasil curi perhatian judges. Elo mengurai TAV selalu tampil swag. Vidi pun merasa kepercayaan diri TAV akan memutuskan anak didiknya yang terdiri dari 1 male, 1 female, dan 1 grup untuk dibawa babak selanjutnya gala live show. Untuk pertama kalinya, para judges menjadi mentor selain Vidi, Elo, Judika, dan BCL. Hadir 1 mentor baru yang pembawaannya dikenal sangat karismatik, siapa lagi kalau bukan Ariel Noah. Ariel siap bergabung menjadi mentor kelima di X Factor Indonesia. Ingin tahu aksinya? Jangan Selasa pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Hello. Warga Depok heboh. Bukan karena Ayu Ting Ting, pedangdut kebanggaan kota Depok dilamar Boy William, tapi karena di kota penyangga Jakarta itu ditemukan granat aktif dan ratusan peluru yang tertimbun tanah. Granat nanas dan ratusan peluru itu ditemukan pada 5 Januari lalu di sebuah galian septic tank rumah kontrakan yang terletak di Jalan Cisadane 5, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Depok. Saripudin, seorang saksi yang merupakan penggali septic tank, awalnya menemukan granat nanas di kedalaman 1 meter, lalu di bawah granat itu ada sebuah karung yang berisi 12 selongsong peluru. Karena panik dan takut meledak, Saripudin berhenti menggali dan melaporkan penemuan mengejutkan itu kepada pemilik kontrakan. Bersama-sama pemilik kontrakan, Saripudin lantas melaporkan penemuan itu ke Polsek Sukma Jaya. Sesuai dengan laporan dari masyarakat bahwa tadi sekitar pukul 15 para tukang ini menggali sapi tank. Tukang ini menggali sapi tank, kemudian kira-kira kedalaman 1 meter itu ditemukan sebuah granat dan beberapa peluru. Kemudian oleh tukang itu barang itu ditaruh di ember, kemudian setelah itu melaporkan ke Polsek Sukma Jaya. Kemudian kami serta tim dari Reskrim, dari Inapis, dari Polres benar TKP, kemudian kami memberikan polis line supaya masyarakat tidak ada yang masuk. Kedalaman 1 meter kurang lebih lah. Jadi saya menemukan barang mencurigakan. Saya pegang, saya lihat kok kayak benda itu granat apa ya. Terus di karung satunya lagi ada yang aktif mah yang nggak aktif. Terus saya buru lapor ke Ketua RT ini. Ini adalah ranah daripada Jibom. Akhirnya kami menghubungi Jibom, kemudian datang 1 atau 2 tim sekaligus, 2 tim Jibom, kurang lebih 20 personil yang melakukan evakuasi tadi. Pihak Polsek Sukma Jaya pun sigap meneruskan laporan itu ke tim Gegana Korps Brimob Mabes Polri.
Jumat lalu, sterilisasi pun sudah dilakukan oleh tim Gegana di TKP. Demi keamanan, warga sekitar hanya bisa menyaksikan sterilisasi dari kejauhan karena khawatir masih ada granat dan peluru di kedalaman lubang septic tank. Benar saja, total tim Gegana berhasil mengamankan 1 granat nanas, 387 butir peluru kaliber 5,56, 87 butir peluru kaliber 7,62, dan 14 butir peluru kaliber 9 mm, serta 50 butir selongsong tidak aktif. Awalnya kan cuman 1 granat dan kurang lebih ada 12 selongsong peluru ya. Kemudian setelah deteksi lagi ternyata masih ada. Setelah selesai diadakan sterilisasi dari Jibom, jadi ditemukan 1 itu granat nanas ya, 1 granat nanas. Kemudian peluru jenis kaliber 5,56. Jadi kalibernya 5,56, itu sejumlah 387 butir. Kemudian kaliber 7,62 itu sebanyak 87 butir. Kemudian jenis yang 9 mili ada 14 butir. Kemudian selongsong yang sudah tidak aktif itu ada 50 butir. Usai dilakukan sterilisasi dan TKP dinyatakan aman, granat dan ratusan peluru itu dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok untuk diledakkan. Barang bukti tersebut sudah kami amankan, aman. Kemudian akan dibawa ke Kelapa II, Jibom Kelapa II. Di sana nanti jenis granatnya masih aktif, akan diledakkan di sana. Menurutku aneh aja ya, kenapa di tempat itu bisa ada peluru dan granat sebanyak itu. Ini perlu diselidiki polisi, atau bisa polisi cari tahu dulu sebenarnya dulunya itu tempat apa. Atau kemungkinan ini ada orang jahat yang sengaja menyembunyikan senjata-senjata itu di tempat di septic tank itu. Jadi ya ini cukup membahayakan ya masyarakat kalau seandainya memang benar ada orang jahat yang merencanakan sesuatu dan kemudian menyembunyikan peluru dan granat itu. Berita viral yang tak kalah menghebohkan adalah tertangkapnya pembunuh pedagang buah pasar induk Kramat Jati di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Dedi Jaya, pembunuh Sutomo yang dikenal sebagai penjual semangka di pasar Kramat Jati, berusaha mengecoh polisi ketika diciduk dan diinterogasi. Namun ketika polisi menunjukkan sweater yang dikenakan saat melakukan aksi brutalnya, serta sajam yang digunakan untuk melukai korban, pelaku yang berusia 28 tahun itu akhirnya tak kuasa mengelak. Dedi yang tega menyiramkan air keras ke wajah Sutomo sebelum menghujamkan sajam ke tubuh pedagang buah itu dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Tadi setelah melakukan pembacokan langsung kabur ke Pamulang, ke tempat omnya di Pamulang. Ya alhamdulillah ya, berkat kerjasama semua, rekan-rekan Polsek gabung sama Jatamras Polres dan rekan-rekan dari Pasar Induk, ya akhirnya pelaku tertangkap. Selain Sutomo yang meninggal dunia, ada satu korban lain yang mengalami luka serius lantaran terkena cipratan air keras dan kini tengah dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta Timur. Diduga Dedi menyimpan dendam kesumat pada Sutomo gara-gara kalah bersaing dalam urusan asmara. Karena tak terima melihat Sutomo bahagia dengan gadis pujaannya, Dedi menyiapkan air keras dan sajam untuk menyakiti korban. Akibat aksi brutalnya, Dedi dijerat pasal 338 KUHP tentang penganiayaan berencana yang menyebabkan orang meninggal dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ya motifnya lagi kita dalami dulu ya, karena ini kan baru ketangkap tadi, jadi kita masih dalami. Berarti belum 1-2 kali 4 jam ya, Bu? Belum, ya 1 kali 12 jam juga belum, karena tadi begitu dapat info pagi jam 4 subuh, langsung kita ke TKP, anggota Kanit Reskrim dan rekan-rekan ke TKP,
langsung pengembangan dan itu ketangkep di Pamulang. Terjadinya pembunuhan ya, masalah romantika kehidupan ini banyak sekali terjadi karena cemburu buta. Ya itulah, cinta itu buta, buta itu gelap, gelap itu nggak bisa melihat, nyemplung sudah. Tapi memang jadi biasanya seperti ini gelap mata. Ya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, tapi resikonya besar. Itulah ya, mestinya harus dipikirkan dulu berbuat sesuatu sebelum nanti kedepannya terjadi apa-apa. Kalau menurut saya itulah yang orang tua bilang bahwa cinta itu buta. Jadi sesuatu yang menyakiti perasaan, kemudian berkaitan dengan cinta itu kadang tanpa pemikiran, tanpa jangka panjang, akhirnya udah Sebenarnya saya prihatin ya dengan keadaan seperti ini, masyarakat seperti ini tidak dipikir lebih jauh dengan musyawarah, dengan dialog, dengan diskusi, tapi langsung ambil keputusan yang sebenarnya nggak ada untungnya. Karena kedepannya pun dia akan dipenjara dan yang korban pun keluarganya juga akan sedih. Mudah-mudahan semua ada solusi yang terbaik. Pendakwah Umi Pipik Dian Irawati, istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, tidak main-main dalam mengawal kasus porno aksi yang dilakukan selebgram Oklin Via yang sudah dilaporkannya ke Polda Metro Jaya. Senin lalu, Umi Pipik mendatangi Bareskrim Polda Metro Jaya untuk melakukan mediasi dengan pihak terlapor. Meski laporannya menggantung lebih dari 4 bulan, Umi Pipik menyediakan waktu khusus untuk merampungkan kasus itu. Dalam agenda mediasi dengan terlapor, Umi Pipik berusaha memahami latar belakang aksi makan es krim Oklin Via yang menjurus porno aksi yang sempat viral di TikTok dan Instagram. Lalu benarkah hati Umi Pipik melemah setelah melihat air mata penyesalan Oklin Via? Ya memang kemarin itu mediasi antara saya yang melaporkan dengan pihak terlapor, yaitu saudari Oklin. Sebenarnya kan tuntutan itu kan 5 tahun ya kalau untuk kasusnya Oklin ya, karena satu ya kasus tersebut itu kan sudah mengarah kepada pornografi, juga melecehkan dengan hijab, dia memakai hijab tapi dengan kasus tersebut. Saya memberikan kesempatan kepada saudari Oklin untuk untuk memperbaiki diri lah. Saya mencoba untuk membimbing supaya, karena dia kan selebgram, masuknya public figure yang dilihat semuanya, gerak-geriknya dilihat, apa yang dia perbuat dilihat. Hanya kepingin dia belajarlah untuk memperbaiki diri gitu. Ya, sebagai pendakwah, Umi Pipik percaya setiap manusia bisa bertobat asal sungguh-sungguh dan niat tulus untuk berubah ke arah yang lebih baik. Umi Pipik memberikan waktu sebulan kepada Oklin untuk mereformasi penampilan dan postingannya di media sosial. Ibu 4 anak itu menekankan pada hijab yang dikenakan Oklin jangan sekedar untuk menutup kepala atau fashion saja. Karena Oklin memposting foto-foto seksi, cenderung vulgar dan porno aksi dengan mengenakan hijab, maka itu bisa menjadi presiden buruk bagi muslimah berhijab lainnya. Tetapi dalam sebulan ini saya memberikan kesempatan untuk saudari Oklin tersebut untuk berubah. Karena dia pun juga mengatakan kepengen berubah, kepengen dibimbing. Kan kita sebagai umat Nabi, masa iya kita membiarkan orang yang kepengen berubah kita nggak mau bimbing gitu. Tapi 1 sampai 2 bulan ini kita kasih kesempatan dia untuk coba kamu dengan konsekuensi, dengan profesional meminta maafnya itu dengan perubahan dia. Jika dalam 1 bulan, Oklin tidak menunjukkan itikat baik, Umi Pipik enggan melakukan restoratif justice dengan selebgram yang baru berusia 21 tahun itu. Jika Oklin keras kepala dan tetap melakukan aksi pornografi di media sosial, mudaratnya akan lebih besar. Tak cuma Umi Pipik dan Marisha Ica, semua muslimah Indonesia akan memboikot Oklin dari peradaban media sosial. Kalau sampai waktu 2 bulan ini tidak ada etikat baik dalam dirinya untuk berubah, maka ya akhirnya biarkan jalur hukum yang
untuk memutuskan itu. Itu saya kembalikan kepada jalur hukum. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Saya juga memohon maaf kepada masyarakat untuk tidak mengaitkan masalah ini kepada orang tua saya, keluarga saya, maupun lembaga-lembaga pendidikan tempat saya menimba ilmu. Siapapun Allah mengajarkan juga, barang siapa minta maaf juga kita pasti akan memaafkan. Tapi apa yang sudah diperbuat itu kan tidak bisa dengan meminta maaf terus menghilangkan suatu kesalahan kan. Jadi apapun yang sudah dilakukan pasti ada sebab dan akibatnya. Jadi walaupun sudah dia meminta maaf, kita semuanya memaafkan, tapi kan apa yang dia sudah perbuat itu ada tindak pidana yang dia harus hadapi gitu. Dan ya dong, karena proses hukumnya juga tetap berjalan sampai saat ini. Berita menghebohkan cepat menjadi viral saat diposting di media sosial. Seperti yang terjadi pada video yang berisi rekaman CCTV di sebuah SPBU di Jalan Kartini, Bekasi Timur yang diposting ulang oleh sebuah akun gosip Senin lalu. Rekaman CCTV itu menampilkan detik-detik sebuah motor terbakar dan meledak beberapa saat setelah mengisi bensin secara full tank. Kuat dugaan ada bensin yang tercecer membasahi bodi motor. Saat hendak di-starter dengan cara diengkol, tiba-tiba saja dari bagian mesin meletup api yang cepat menjalar ke seluruh bagian motor. Karena panik, sang pemilik motor langsung berlari meninggalkan motor yang terbakar itu. Ini nih kejadian awalnya nih. Ya. Madokur. Ada Chaplin lewat. Oh iya nyala. Lari ya dia. Motor kebakar gara-gara isi BBM penuh banget. Kebetulan gue selaku anak motor juga bersama klub gue namanya Super Ugal. Tapi inget, Ugal itu bukan berarti ugal-ugalan. Ugal itu ada singkatannya. Jadi di kita ini pelajaran dari safety riding, masalah motor, berkendara, dan semuanya itu kita bahas semua. Jadi di sini kalau misalkan gue ngelihat sebagai anak motor ya, kalian tuh kalau misalnya ngisi bensin diusahakan jangan terlalu full, karena apalagi itu motornya motor gede kan, motor batangan juga. Di klub gua Super Ugan juga motornya motor gede semua. Jadi ketika kita ngisi bensin itu pasti dipastikan harus jangan terlalu penuh gitu, jangan terlalu kurang juga, ntar bisa kehabisan bensin di jalan kan, gak lucu. Jadi intinya harus dicek bener-bener, jangan sampai kepenuhan. Kalau misalkan udah sekiranya penuh full, harus kita tuh kalau ngisi bensin harus dilihat ke bawah gitu. Jadi jangan asal misalnya kita ngisi 150.000 padahal kapasitas cuma 100.000, terus dilanjutin terus kita nggak lihat ke bawah. Itu kadang-kadang yang bermasalah di situ tuh, kadang-kadang salah kalau orang ngisi luber terus dikocok-kocok tuh bensinnya tuh. Biar apa? Gunanya biar apa coba? Padahal biasa aja, sama aja gitu. Jadi mungkin gitu ya sih dari gua. Kejadian itu sempat membuat barisan motor dan mobil yang mengantri bensin kocar-kacir untuk menyelamatkan kendaraan dan diri masing-masing. Beruntung petugas SPBU yang gagah berani berusaha memadamkan api yang menghanguskan motor Matic itu. Meski tak ada korban nyawa, namun pihak SPBU mengalami kerugian akibat kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran motor itu. Iya, ada Bawe tadi. Oh ini Bang Ali langsung. Iya, Bang Ali sendirian lagi. Kamu tuh baru datang pas udah kita pulang. Coba setoran dulu dah. Pada setoran dulu semuanya. Ya kalau kita masalah bisa kejadian seperti itu, intinya kita yang harus berhati-hati. Karena di situ kan peringatan, jangan kita menghidupi HP atau handphone di saat kita mengisi bensin. Bukan cuma motor aja, semua kendaraan yang isi bensin di pom bensin pasti kan ada peringatan. Kalau dikasih tahu, Pak tolong dimatiin mesinnya sebelumnya, Pak tolong jangan main HP kalau ngisi bensin gitu. Kalau memang di saat itu kejadian ya mungkin
itu salah satu kesalahan si orang itu sendiri ya, gitu. Karena apa? Mungkin dia ngidupin handphone atau mungkin dia lagi nutup bensinnya kurang kenceng, kan bisa juga kan, dan timbul nyamber waktu dihidupin. Berita viral yang juga mengejutkan jagat maya adalah aksi pelemparan batu ke kaca bis yang terjadi di kawasan Banjarejo, Ngawi, Jawa Timur. Aksi tersebut sempat direkam oleh penumpang bis yang kemudian mempostingnya ke media sosial dan disebarluaskan pula oleh akun Instagram @aboutngawi. Dalam video berdurasi pendek itu, bis yang berjalan dengan kecepatan sedang tiba-tiba oleng lantaran dilempar dari arah depan oleh pengendara motor. Beruntung supir bis cukup sigap hingga langsung menepikan bis ke pinggir jalan. Jika Anda kurang kerjaan atau misalnya lagi gabut, banyak hal-hal bermanfaat, contohnya ya apa jaga kebersihan, kalau nggak bikin gerakan yang buat, kalau Anda suka batu, banyak juga kok kegiatan yang bisa pakai batu, contohnya ngumpulin batu buat kereta api, atau nggak nyari batu buat koleksi batu akik, masih banyak kegiatan batu yang positif, kenapa harus merugikan orang lain gitu loh. Itu kan membahayakan sekali orang-orang. Maksudnya bayangin aja yang kan misalnya ada orang yang misalnya contohnya kalau misalnya saya ngelempar batu, saya ngelempar batunya tuh random, tapi kan nggak tahu yang dilempar tuh apakah di dalam bis itu ada saudara kita, ada keluarga kita, atau misalnya ada orang tercinta kita, nggak tahu. Jadi lebih baik jangan, karena itu merugikan orang lain, merugikan diri sendiri juga, karena nggak ada dampak positifnya juga untuk diri sendiri sih. Kesel kalau ngeliat kayak gitu. Iya. Saya ngalamin, kalau saya jadi penumpangnya ya pastinya panik, karena saya juga memang kalau mau marah pun banyak orang di situ. Ya gimana, karena memang lintas itu karena dia berani, memang asli kampung situ mungkin gitu. Jadi gimana ya, harusnya dia berpikir, karena itu banyak nyawa, banyak orang yang nggak tahu apa-apa, apalagi yang lebih bahaya sampai korban anak di bawah umur. Harusnya dia mikir kalau dia punya keluarga atau salah satu diantaranya itu ada saudaranya, familinya, kan gitu, kesian juga. Kalau saya sih bukan miris lagi, saya kesel gitu. Bukannya benci sih, harusnya dia berpikir pelajaran juga buat saya, dan saya juga harus bisa nasihatin, terutama buat anak saya, saudara saya, jangan kayak gitu. Hingga kini belum diketahui motif pelemparan kaca bis itu. Pengemudi bis antar kota itu menyebut akhir-akhir ini banyak aksi pelemparan kaca bis oleh warga yang bukan disebabkan oleh pengemudi yang ugal-ugalan. Oknum tak bertanggung jawab bak pepatah lempar batu sembunyi tangan bisa jadi adalah orang iseng yang ingin membuat rusuh. Apa jadinya bila gara-gara lembaran batu pengemudi atau penumpang bis mengalami cedera berat atau pengemudi bis hilang keseimbangan dan akhirnya terperosok ke jurang? Mungkin pesan yang abang pengen sampaikan nih untuk kejadian seperti ini. Pesannya tolong nyari kegiatan lebih manfaat lah daripada ngerugiin orang lempar-lempar batu gitu, apa sih gitu. Ya pesannya kita harus mikir 2-3 kali, karena di situ banyak nyawa, banyak jiwa yang harus diselamatkan. Intinya kita juga banyak tujuannya ya banyak perjalanan, intinya biar sehat, biar pulang kampung ketemu keluarga tercinta gitu. Jangan sampai korbannya itu ternyata sanak familinya, kan mereka juga harus sadar pelakunya, oknumnya gitu. Hampir 1 tahun persidangan bergulir, akhirnya mantan petinggi Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo terdakwa kasus korupsi divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar 10 miliar lebih kepada ayah dari terpidana kasus penganiayaan berencana terhadap David Ozora Mario Dandi.
Hukuman penjara yang diterima Rafael Alun sama dengan tuntutan JPU 14 tahun penjara. Bedanya cuma pada nominal yang harus dibayarkan pada hukuman denda dan hukuman tambahan. JPU menuntut Rafael membayar denda 1 miliar dan hukuman pengganti sebesar 18,9 miliar. Mengadili, menyatakan terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar 10.079.095.519 rupiah. Putusan dari majelis satu hal yang jadi kita lihat ya, ini terlihat sangat berat bagi klien kami Pak Alun. Tapi juga ada beberapa pertimbangan yang dari argumentasi kami tidak dipertimbangkan, itu berkaitan dengan daluarsa utamanya. Oke, daluarsa saya tidak melihat ada pertimbangan sama sekali karena ada argumentasi yang kami ajukan bahwa yang terkait dengan itu hak pihak ketiga, maka itu harusnya dikembalikan. Adapun hal yang sudah dilakukan tax amnesty, maka juga itu harusnya tidak boleh dilakukan tindakan apapun. Adapun yang berkaitan dengan yang sudah dilakukan PPS sudah sama. Jadi itu beberapa hal yang kami melihat pertimbangan tadi kami perlu kaji kembali ya, tentang beberapa argumentasi yang sudah kami ajukan sebelumnya. Ada juga yang namanya teori kausalitas. Jadi itu tuh pasti kan ada sebab akibat. Mengapa dia dapat hukuman seberat itu, kan sebabnya juga ada karena dia gratifikasi dan juga korupsi gitu. Menurut aku ya mungkin sudah sesuai ya, karena pasti hakim sendiri sudah mempertimbangkan secara dengan matang dan seksama sesuai juga dengan pasal yang diberlakukan. Jadi menurut aku ya pasti itu udah atas keputusan yang sangat tepat yang sudah dijalankan oleh para hakim, para jaksa, para penuntut umum, itu pasti sudah diusahakan yang seadil-adilnya. Lantas apakah pihak Rafael Alun akan mengajukan banding atas vonis Hakim Tipikor Jakarta? Jadi ada banyak hal yang menurut hemat kami dalam pledoi itu tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis. Itu sebenarnya menjadi bagian. Tapi sekali lagi bahwa tugas kami sebagai kuasa hukum itu adalah mendampingi dan mendukung apapun yang diputuskan oleh klien kami. Jadi banding itu adalah menjadi hak daripada klien kami. Apapun yang diputuskan kami akan dukung gitu ya. 30 tahun mengabdi sebagai pegawai pemerintah, siapa sangka nasib Rafael Alun harus mendulang nista yang mencoreng nama baiknya seumur hidup. Dan yang lebih ironis, kasus korupsi yang dilakukannya seolah baru terbongkar dan berhasil diobok-obok KPK setelah kasus hukum putranya mencetak viral. Bak pepatah, siapa menabur angin akan menuai badai. Materi berlimpah yang diduga didapat Rafael Alun dari korupsi tidak berkah saat digunakan foya-foya oleh istri dan anak-anaknya. Pelajaran penting dari kasus Rafael Alun dan Mario Dandi, jangan mengambil uang negara dan rakyat untuk kepentingan pribadi, dan jangan sombong dengan gelimang harta yang dimiliki karena itu semua titipan. Kelak dalam sekejap Tuhan bisa mengambil apa yang ia titipkan kepada hambanya. Undang-undangnya itu memang harta yang bisa tercatat dan bisa dilacak itu dari hasil korupsi kan semuanya dirampas ya. Itu dalam harusnya Pak. Iya. Supaya ada efek jerah sebenarnya kan itu yang sebenarnya kita pengen capai kan. Karena gini Pak, ini kan udah jadi satu isu masyarakat banget di mana kita tuh akhirnya mulai kehilangan trust. Koruptor
Mereka ambil uang negara, membuat rakyat susah, negara susah. Kok kayaknya enak-enak aja. Enak-enak Ditangkapnya enak. Habis itu kemudian udah masuk pengadilannya kok kayaknya enak. Setelah divonis pun kayaknya enak. Ini kayak sekarang sedang berjalan di pengadilan pencucian uang. Hartanya banyak sekali itu. Yang bermula dari kasus penganiayaan antara anak itu kan. Iya. Terus saya bilang itu orang kok kaya sekali ya. Anaknya aja masih SMP punya mobil, punya gagah-gagahan. Bapak bingung kan? Orang tuanya siapa lah? Disebutlah orangnya. Iya. Orang tuanya namanya Rafael Alun. Iya. Rafael Alun. Saya cek ke PPATK. Rafael Alun tuh kekayaannya berapa sih? PPATK lapor, Pak, ini sejak tahun 2013 sudah kami laporkan tetapi tidak ada yang menindak. Ada kasus pencucian uang. Wah, saya bilang buka. Lalu dikejar, ada di box uang sekian. Lalu rumah-rumah yang banyak sekali. Itu nah, Bapak begitu, juga ya? Iya, begitu banyak sekali tapi tidak mudah tuh dirampas. Kenapa? Karena rumah itu, hotel itu atas nama orang lain. Bisa istrinya, bisa anaknya gitu. Kan tidak bisa negara sembarangan rampas. Nggak bisa dibikin peraturan lagi Pak masalah itu Pak? Iya bisa. Kalau saya sih mau bikin peraturan itu, ambil aja dulu. Kalau sudah miskin kan dia teriak-teriak ngaku juga. Pesan yang aku mau sampaikan ya, apa ya? Ya pasti kan semua perbuatan itu ada konsekuensinya ya. Apalagi kita menyalahgunakan jabatan kita untuk melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu gratifikasi ataupun korupsi. Apalagi itu kan sebenarnya uang pajak ya, uang dari masyarakat Indonesia yang diperuntukkan sebenarnya untuk perekonomian negara, balik lagi untuk kebutuhan kita bersama, tapi malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kita sebagai orang yang mungkin mempunyai suatu jabatan khusus yang sudah diberikan amanah untuk menduduki suatu jabatan khusus yang dipercaya oleh rakyat, ya kita harus lebih amanah. Mudah-mudahan klien kami tabah ya, dan bisa memanfaatkan waktu dalam waktu 7 hari dalam rangka pikir-pikir ini untuk menentukan langkah ya. Di Polda Metro Jaya, kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Elia Myron dan Dr. Richard Lee kembali menghadirkan saksi pelapor yaitu Herwanto. Didampingi kuasa hukumnya Maci Ahmad, Herwanto menjelaskan alasan pelaporan dan menerangkan sejumlah bukti yang ia sertakan pada November 2023 kepada tim penyidik. Bagi Herwanto dan sejumlah umat muslim, pernyataan Elia Myron di podcast Richard Lee berpotensi belah kerukunan umat beragama lantaran terang-terangan mendiskreditkan apa yang diyakini umat Islam. Hari ini mendampingi klien saya dan juga para saksi-saksi pelapor terhadap laporan yang kita buat terhadap saudara berinisial EM dan juga dokter RL ya. Dan kami terus melakukan langkah-langkah untuk berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan dari ahli, dari saksi-saksi agar berkooperatif kepada tim penyelidik Polda Metro Jaya. Adapun tadi kita diperiksa sekitar 2 jam ya mengenai podcast yang berada yang disebarluaskan oleh oknum dokter kecantikan tersebut. Sebenarnya sudah 2 kali, ini kan laporan saya kedua kalinya nih terhadap Dr. Richard ya, walaupun narasumbernya berbeda. Nah tapi untuk kali ini memang saya lebih lebih bertambah semangatnya karena memang ternyata kan sesudah saya buat laporan ini ternyata beredar juga di media sosial tentang voice note. Nah, ternyata voice note itu kita sudah bisa menyimpulkan lah ternyata memang podcast ini digunakan Dr. Richard ini hanya untuk mencari cuan deh. Nah yang menggelitik di hati saya nih sebagai seorang muslim ya, ketika Elia Myron itu mengatakan bahwa Yesus itu sama Isa berbeda. Tak ada pintu damai bagi pelaku penista agama, apalagi setelah bikin resah, Elia Myron tidak meminta maaf kepada publik.
Hanya Dr. Richard Lee yang meminta maaf kepada halayak melalui video klarifikasi singkat. Namun ia merasa tidak bersalah telah mengupload hasil syuting podcast tanpa mengedit ulang hal-hal yang sensitif. Itu sebabnya sebagai pemilik podcast, Dr. Lee orang yang paling bertanggung jawab atas konten yang diduga mengandung penistaan agama itu. Kesalahannya dia mengupload tanpa editing. Nah, padahal dia sudah tahu tuh, kalau berbau dengan agama harusnya dia tanya-tanya dulu tuh. Dia bilang, kan saya bertanya, iya saya bertanya. Begitu dia diupload, harusnya dia ada tim editing dong. Kalau dia semua masyarakat kita ini menyatakan bahwa kan saya hanya bertanya, saya menganyain aja. Wah, semua orang bisa kacau negara kita ini. Itulah, nah sama ikan asin dulu. Itulah fungsinya Undang-Undang ITE itu. Artinya setiap mau mengupload harus ada editing. Inti dari podcast dan konten saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya minta maaf, dan sebenarnya kemarin Kodonditan dan juga perwakilan dari Elia, yaitu Mas Edwin, sudah datang ke podcast saya berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Sekali lagi, saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya. Saya juga sebelum membuat video ini sudah banyak berdiskusi, baik dengan Ustadz Felix Yao, Ustadz Dery Sulaiman, dan beberapa teman Ustadz saya yang lain. Biarlah waktu yang membuktikan semuanya. Kita melaporkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk membuat rasa kebencian dan permusuhan antar individu dan golongan berdasarkan sara suku, agama, dan antar golongan atau sara. Nah, dengan di situ pasal 28 ayat 2 jelas siap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan. Nah, siapa yang menyebarkan itu kan ada di podcastnya siapa? Podcastnya Dr. RL. Ini masih tahap penyelidikan. Kalau ancaman hukumannya kan 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dan juga ada pasal 156 KUHP sekitar 5 tahun. Pemirsa, seorang wanita bernama Sinta tak pernah menyangka jika dirinya akan menikah dengan kakak iparnya. Kisah pernikahannya pun viral dan menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Viral pernikahan Sinta berawal saat Sinta membagikan foto pernikahannya sang kakak pada 2015 silam. Sinta kala itu berfoto berdampingan dengan kakak kandungnya dengan caption, 2015 difotoin waktu nikahan kakakku. Itu maksudnya yang penting kalau udah diizinin sama kakaknya atau ditinggal pergi, dalam arti kata meninggoy itu, kita biar hartanya nggak kemana-mana, udah kita nikahin aja deh gitu. Terus ya biar tetap menjalin tali silaturahmi dan nggak kemana-mana. Dan ternyata si kakak iparnya ini suka sama adiknya, nggak apa-apa, yang penting ada izin gitu. Sah-sah saja jika seorang seperti menggantikan posisi kakak kita, suaminya istrinya meninggal dan si suami beralih ke kita, menikahkan kita dengan suatu tujuan yang baik. Sah-sah saja. Karena apa? Di sini mungkin mengingat adalah si anak sudah saling menyayangi dan beradaptasi mungkin lebih gampang. Namun siapa sangka pada tahun 2023 lalu, Sinta justru dinikahi kakak iparnya alias turun ranjang. Sinta pun membagikan momen pernikahan bersama Rangga Lawe Sanjaya, kakak iparnya. Sempat dilema lantaran kala itu dirinya masih berusia 21 tahun, namun akhirnya Sinta menerima pinangan kakak iparnya agar keponakannya bisa dia rawat dan memenuhi amanat sang kakak. Lantas apa kata sederet selebriti terkait pernikahan Sinta dengan kakak iparnya? Yang penting sih saling mencintai dan saling sayang, bukan karena ada apa-apanya menikahi kakak iparnya sendiri.
jodoh tidak ada yang tahu rahasia Allah. Mungkin ada yang berpendapat kalau ganti tikar istilahnya tidak bisa karena sudah seperti adik atau abang atau kakak yang sudah nggak bisa menjadi suami. Tapi di sini saya pribadi itu sah-sah saja dilakukan. Sementara itu, Irfan Hakim sempat kaget saat pendopo rumahnya diserbu burung hantu. Ya, kedatangan burung hantu liar ke pendopo rumah Irfan tentu saja membuat Irfan dan karyawannya kaget. Ada apaan tuh? Burung! Wait! Ini burung apaan? Burung, Mbak. Burung. Tuh. Dari tadi gue dengar suara sek. Itu mah anakan ya? Kayaknya masih anakan, Bang. Burung hantu dah kayaknya. Kok suara jadi banyak? Kayak anakan ini. Apa? Anakan celpuk suaranya gitu kan ya. Celpuk? Celpuk tuh burung hantu? Burung hantu juga, Bang. Kalau malam, gua sering denger yang dewasa tuh yang gitu? Yang gitu, tapi ini masuk bunyinya bunyi anakan, Bang. Sit-sitan kayak gini mah. Tiba-tiba kemarin tuh kan rumah gue itu kan memang banyak banget pohon dan lain, banyak banget burung-burung jenis lain juga yang liar. Banyak banget. Yang di aviari ada, terus di luar juga ada liar, ya udah kita kasih makan. Kemudian tiba-tiba ada bunyi, kok kayak bunyi burung hantu, kata tim aku kan dokter hewan aku di rumah juga sama kiper. Nemu burung hantu 2. Terus akhirnya ya aku panggil, biasanya aku manggil burung-burung aku, nyamperin 2 gitu. Dan sebetulnya belum ditayang ini, ternyata lebih dari 2. Di malam berikutnya nanti belum ada tayangan di YouTube-nya. Datang lebih banyak lagi dari 2. Seru banget, jadi gue tuh kayak sosok jadi orang sakti gitu ya, diam, gue cuma itu doang, muncul, wah seru banget. Ya, meski sempat kaget, namun Irfan justru senang. Apalagi Irfan memang juga memelihara burung hantu yang didatangkan dari Afrika dan burung hantu salju. Dan sejak Irfan memelihara burung hantu, membuat burung-burung hantu liar datang ke rumahnya. Masuk ke keluarga otoskop itu kayak celepuk nggak? Kayaknya sih ini termasuk all kecil ya. All kecil. Cuman lebih gede dari celepuk ini. Ini dia belum mau makan ya? Dia udah makan. Tapi kebanyakan tadi stok tuh, nih baru buang pelet. Ini rame nggak ada yang jadi. Mana sih? Ini nih bau naon itu sih? Bau bau ini air nih, kotoran kena air. Oke, ini namanya adalah Southern white face owl. Southern white face owl. Ini berasal dari Afrika. Dari Afrika, di negara mana aja ya Afrika? Dari Namibia, dari mana lagi banyak sih dia. Setengah halfnya Afrika. Oke, ini benar cuma satu ke Indonesia? Cuman satu. Nah setelah ini mah pasti ngabring ya. Iya jadi kan gue tuh hobi binatang dan gue tuh biasa lagi hobi ikan, pindah lagi ke burung, terus ke ayam, ke bebek, kemana. Gue tuh hampir semua binatang tuh gue suka. Nah sekarang lagi suka lagi ke burung hantu. Jadi sekarang tuh kan kemarin ada white face dari Afrika, gue baru datang. Kemudian juga ada si Malika, ada yang gak tahu burung hantu apa, hitam warnanya. Terus baru datangi juga snowy owl itu jadi burung hantu salju yang dipegang sama Harry Potter. Kedatangan burung hantu liar tak membuat Irfan terganggu, sebaliknya Irfan justru senang dan memberikan makan ke burung-burung hantu liar yang datang ke rumahnya. Lantas benarkah Irfan mengalami kerugian lantaran kedatangan burung hantu liar? Cek. Oh my god.
kan nyamperin tadi nggak ada lu itu. Dok, ini dok lihat ada ini. Iya, kalau malam langsung turun dia mau Pak. Sini. Jadi tidak hanya di aviari, ternyata burung hantu yang ada sekarang juga di gue kayaknya ya mengundang burung hantu yang lain. Siapa enggak? Oh dia jangkrik bisa. Jangkrik dia makanya telepuk. Wow, Masya Allah. Sedekat ini loh guys. Kalau burung hantu gue kan emang peliharaan ya. Ini ya loh. Nyamperin nggak? Sini terbang kalau mau sini. Jadi mereka beneran ya udah terserah, tapi gak tahu nih beberapa hari ini gue panggilin nggak datang. Gak tahu kemana, nama juga burung liar dan bisa kemana-mana, bisa ntar kembali lagi gitu. Enggak. Justru kok yang liar itu biarin aja liar dan mereka hidup berdampingan. Jadi tetap akhirnya gue kan mereka makannya tuh ada jangkrik juga. Terus ya udah jangkriknya gue sebarin. Terus kalau misal pas datang mereka udah nemplok di kepala. Enggak di serbu tuh maksudnya berduyun-duyun, nggak cuma satu ekor. Jadi nggak nggak ada kerugian sama sekali. Ya gue ngasih makan itu bukan rugi, tuh berbagi kebahagiaan dan mereka juga bikin gue bahagia. Di sisi lain, Irfan yang kini tengah disibukkan bekerja dan mengawasi pembangunan rumah baru, rupanya juga tengah berencana untuk pergi umroh bersama keluarga besarnya. Ya, keinginan Irfan untuk memboyong keluarga besarnya pergi ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh memang sudah lama direncanakan, namun lantaran dirinya tengah terikat kontrak kerja yang tak memungkinkan dirinya libur lama, membuat Irfan harus menunda rencana untuk pergi umroh. Lantas benarkah Irfan berencana akan melaksanakan ibadah umroh di akhir Ramadan dan akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di Tanah Suci? Insya Allah. Jadi sebetulnya ini tuh rencana dari tahun lalu, tapi pas mau berangkat ada beberapa kerjaan yang tidak bisa izin karena alhamdulillah gue tuh pegang beberapa acara yang hostnya tuh cuma gue sendiri. Kalau gue pergi ya acaranya break gitu, nggak enak. Nah gue tuh cuma dapat libur itu ya kalau nggak pas lebaran akhir tahun, itu pun sebentar. Nah akhir tahun ini tuh gak ada libur sama sekali. Jadi pertukaran tahun baru aja tanggal 31 ke 1 Januari gue kerja. Nah satu lagi harapan adalah ketika Idul Fitri lagi lebaran. Tapi itu pun liburnya tuh pas di hari H lebarannya. Jadi ya udah akhirnya diniatkan dari tahun lalu sih gue pengen pergi umroh pas lagi lebaran di sana, tapi paling perginya juga rencananya insya Allah dilancarkan setelah sahur hari terakhir, kan gue masih kerja tuh baru berangkat. Nah karena niatnya udah cukup lama ini gue mulai banyak kepikiran pengen ngajak beberapa orang, salah satu ya kalau keluarga gue pasti karena udah lama banget. Nah kayaknya mudah-mudahan ya, ini juga gue belum daftar, jadi mudah-mudahan kakak-kakakku dengan ipar-ipar aku, mamaku, istri, anak-anak, kemudian mungkin mertuaku dan juga kakak ipar dan adik ipar, insya Allah. Selain mengajak keluarga besar, Irfan rupanya juga mengajak salah satu karyawan untuk pergi umroh. Irfan pun rupanya juga berencana akan mengajak karyawan yang lain, namun Irfan masih merahasiakan siapa karyawan lain yang akan diajak. Terus kemarin tuh pas lagi kan di kantor juga kan sering kumpul-kumpul gitu, kayak kemarin tuh ada pengajian bareng sekaligus syukuran istriku 40 tahun. Ya udah terus aku umumin salah satu karyawan aku juga aku bawa, Iqbal. Nah tapi gue ngomongin juga sekarang gue masih umumin satu ya, kan masih jauh tuh ke Ramadan, tidak menutup kemungkinan akan nambah lagi. Mudah-mudahan gue dari kemarin tuh lagi mikir siapa ya lagi itu kan ya gitu, ngerakin hati gitu. Dan nanti mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ini juga kakak-kakak gue juga baru pada sadar lagi di Bandung, paspornya pada mati. Oh ini Pak paspor lagi pada heboh deh tadi nih di grup keluarga. Lagi tiba-tiba gara-gara gue ngumumin ini banyak travel umroh nawarin
jasanya, tapi insya Allah dengan bareng dari kakak saya. Kakak saya itu kan ustadz semua ya, dan udah jadi pembimbing umroh haji juga rata-rata, jadi ya udah sama langganan mereka aja insya Allah. Rencana Irfan yang ingin pergi umroh rupanya didengar oleh beberapa travel dan menawarkan kepada Irfan untuk menggunakan jasa travelnya. Namun Irfan rupanya memilih untuk menyerahkan urusan umroh ke kakak-kakaknya yang notabene seorang ustadz. Lantas seperti apa persiapan Irfan dan keluarga sebelum pergi umroh? Benarkah Irfan akan berencana akan umroh bareng dengan Raffi Ahmad? Sebetulnya kan hampir anggota keluarga aku tuh semuanya sudah pernah umroh dan haji rata-rata. Jadi ya pasti Mekah Madinah mah pasti. Tapi nggak tahu tuh, nanti lihat nanti. Tapi yang jelas kayak gunung Jabal Rahmah itu mah semuanya juga pasti pernah ke sana kalau sampai umrah dan haji. Jadi mungkin kita mau ke Taif dan lain-lainnya. Kalau ke Turki gitu nggak tahu, takutnya waktunya kurang karena waktu liburannya juga nggak bisa lama-lama seperti itu. Bahkan sebetulnya rencananya itu beberapa bulan yang lalu udah janjian sama Raffi Ahmad juga, mungkin Raffi Ahmad juga akan pergi umroh bareng juga. Jadi nggak tahu satu travel, nggak tahu beda travel, tapi ketemu di sana, lihat nanti. Jadwal sih insya Allah Pak, kemungkinan besar nggak ada pasti, kemungkinan besar kosong. Jadi ya mudah-mudahan ini lagi masih ngumpulin data dan lain-lain segala macam. Mudah-mudahan berikan kelancaran. Kalau hal gini tuh kita nggak bisa memastikan 100% karena kalau ada hubungannya dan ibadah tuh pasti ada aja kendalanya. Tapi mudah-mudahan insya Allah diberikan kelancaran. Gue tuh nggak pernah ada resolusi apapun. Pokoknya diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga berharap mudah-mudahan banyak keberkahan. Dengan salah satunya adalah gue bisa bermanfaat kepada banyak orang. Pemirsa, berkah ibadah begitu besar dirasakan oleh pria Parubaya yang dikenal selama ini sebagai juru parkir di Makassar. Setelah seorang ibu memberikan hadiah umroh gratis kepada juru parkir bernama Daeng Sitaba, lantaran Daeng Sitaba rajin menunaikan sholat 5 waktu. Daeng Sitaba, Daeng, lamo terek mak. Tampak tak sensita si buntulu. Siapa mi tahun kinderin menjama? Kira-kira 10 tahun ini, iya kan masih kecilan aku. Terus rajin tak kuliah sembahyang di situ di pinggir di Anua. Selain ini pada di untuk supaya kan mau musim hujan, kita pakai kina supaya tidak masuk angin. Coba kita lihat beda di mobilku. Ini koper. Bekal tak nanti tanggal 19. Saya bawa pergi umroh nih. Iya. Ini tasnya. Iya, ini kopernya. Daeng Sitaba tak menyangka jika ibu-ibu yang memanggilnya akan menghadiahi umroh gratis. Ia baru menyadari ketika ibu itu membuka bagasi mobil dan memberikan koper berisi tas serta baju ihram. Karuan saja kakek juru parkir itu langsung sujud syukur. Harunya baik ibu yang memberi maupun juru parkir menangis bersamaan. Tanggal 19. Saya bawa pergi umroh nih. Iya. Ini tasnya. Iya, ini kopernya. Ini kain ihramnya. Iya. Mau nanggepin masalah video yang beredar itu tentang ibu-ibu yang ngasih hadiah umroh ke bapak-bapaknya tukang parkir. Menurut gue itu perbuatan yang sangat-sangat mulia banget. Kenapa? Karena kayak tidak ada sanggahan sama sekali mengenai perbuatan ibu tersebut. Itu benar-benar baik banget. Ini bukan masalah lu ngasih rejeki di depan kamera, di belakang kamera, ria, sombong, enggak. Ini masalah berbuat baik
dan ibadah seperti itu. Dari video yang beredar itu, gue semakin yakin kayak gimana pun sibuknya, tetaplah beribadah kepada Allah, kepada Tuhan. Yang penting bersyukur ya. Kita nggak tahu rezeki datang dari mana, dari jalan yang kayak apa, dari orang siapa. Yang penting tetaplah beribadah kepada Tuhanmu, seperti itu. Dan juga gue sih lebih mau kayak ibunya ya, kayak gue pengen banget ngasih hadiah umroh kepada orang-orang seperti bapak-bapak tukang parkir itu, yang lainnya. Gue pengen banget. Semoga aja nanti gue dikasih rezeki sama Allah, dan nanti rezeki itu gue mau hadiahin umroh juga kepada orang-orang yang saya sayangi, keluarga, orang-orang yang membutuhkan. Itu rasanya sangat-sangat haru banget. Sumpah kayak sampai sekarang gue masih terharu nonton video ibu bapak tersebut. Di sisi lain, Andre Taulany, mantan vokalis band Stinky, akhirnya angkat bicara soal keriuhan yang berakibat pelarangan agar Andre berhenti menyanyikan lagu Mungkinkah dan Jangan Tutup Dirimu lantaran Endang sebagai pencipta lagu tidak menerima royalti. Andre menanggapi curhatan Endang dan menyebut jika royalti tetap dibayarkan hingga saat ini. Saya menanggapinya sebetulnya gini, kan udah ditanggapi sama Stinky. Stinky udah jelas jawabnya secara detail, lengkap, keren banget tuh jawabannya Irwan. Ya semua udah terjawab di situ. Apalagi mesti dijelasin. Gitu. Ya udah, clear. Andre menambahkan jika royalti tak putus dibayarkan oleh pihak Stinky sesuai dengan kesepakatan. Andre Taulany yang kini semakin dikenal sebagai komedian itu menyebut Endang sebagai pembohong jika tidak menerima royalti. Sebab sejak album perdana, semua personil tetap menerima hak royalti sampai saat ini termasuk Endang. Aduh, kan sudah dikasih tahu sama Stinky. Stinky bayar, royalti jalan terus. Itu album Stinky yang dari awal sampai sekarang, penjualannya ataupun misalnya ringback tone-nya dan lain sebagainya, Endang tetap dapat sampai sekarang. Jadi kalau dibilang nggak terima royalti, bohong itu. Terima. Terus apa yang mesti dilarang? Bukan hanya itu, Andre Taulany sempat merasa heran ketika namanya terseret masalah band Stinky hingga dilarang menyanyikan sejumlah lagu-lagu yang dipopulerkan pada saat Andre masih menjadi vokalisnya. Sebab sudah lama Andre keluar dari keanggotaan band Stinky. Saya udah nggak di Stinky, jadi saya juga bingung kenapa saya disomasi, kenapa saya dilarang. Kan saya udah bukan personil Stinky gitu. Terus manggung juga udah jarang, nggak pernah. Teman-teman tahu sendiri kerjaan saya komandan. Kerjaan saya bercanda, kapan saya manggungnya gitu. Terus kalaupun manggung, kemarin itu saya bikin ATF ya, Andre Taulany and Friends. Itu juga baru manggung 2 kali. Kalaupun memang dianggap saya menyanyikan lagu Mungkinkah, saya sudah bayar. Pihak manajemen sudah membayar ke event organizer sesuai undang-undang dan saya mengikuti aturan mainnya. Jadi saya nggak sembarangan, saya bukan maling, saya bukan lancang. Semua saya sudah mengikuti aturan dan pihak event organizer pun sudah membayarkan hak pencipta tersebut melalui LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Begitu juga LMK dan lain sebagainya. Jadi saya heran kenapa saya masih disomasi, masih dilan dan lain sebagainya. Orang saya sudah mengikuti undang-undang kok. Gitu. Jadi ya sudah, apalagi. Raut wajah Andre Taulany terlihat berubah ketika disinggung soal kabar Sule sahabatnya akan segera menikah dengan Santiaka kekasihnya pada bulan April tahun ini. Andre yang selama ini mengenal Sule langsung mengungkapkan dukungan serta doanya. Sebagai sahabat nih mendengar Sule yang mau punya pasangan baru seperti apa sih? Saya mah sama sahabat selalu dukung. Mau Sule siapapun sahabat saya selalu dukung. Andre tahu jika Sule berusaha bahagia pada saat sendiri sejak bercerai dengan almarhum Lina Jubaidah. Walau Sule sempat bahagia ketika resmi menikah dengan Natalie Holscher hingga dikaruniai seorang anak. Sekalipun harus terpuruk lagi usai pernikahan keduanya kandas. Andre mengaku memberikan dukungan penuh pada Sule untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya. Mungkin curhat antara Sule dengan Pak Haji. Komunikasi suka, kemarin aja waktu tahun baru, teleponan, bercanda-bercanda. Saya bilang, Le, kalau memang udah dapet yang cocok, yang udah ini, ya udah silakan gitu. Ya apalagi sih kan Sule juga udah belum ketemu.
Tapi setuju nggak sih Pak Haji dengan calon yang sekarang kalau ngeliat di media? Setuju. Setujunya kenapa nih? Anaknya kelihatannya baik, terus menerima Sule, ya menerima keadaan Sule gitu. Yang paling penting jangan pernah melarang Sule rambutnya dirubah. Karena itu ikonnya dia yang warna kuning. Oke. Usai mendoakan Sule, Andre Taulani mengunjungi rumah baru komedian Yeni Rahmawati atau yang dikenal dengan panggilan Boyen. Dan keseruan berlangsung sejak Andre melangkahkan kakinya di teras rumah Boyen yang lantainya bercorak hitam putih. Ini bisa main catur nih. Aduh. Iya Pak Haji, iya gue salah. Nuansanya keren banget, vintage loh. Kan ngikutin itu lemarinya Pak Haji yang waktu saya ke sono. Ya ampun. Cuma yang punya saya yang KW-nya kayaknya mah. Sama aja, saya juga KW itu kan saya bikin. Tapi lebih mahal punya Panda dah. Enggak, itu kan saya bikin pakai kayu biasa. Oh ini juga pakai kayu manis. Wah, mahalan ini. Itu punya saya kayunya pahit. Mahoni berarti. Babi, ya ampun. Ini jerapah. Oh, jerapah. Iya. Kok kayak kucing ya? Jerapah berbulu kucing. Tapi bagus loh kucingnya nih. Ini dari dikasih sama Mpok Ati. Oh gitu? Iya, dari kecil saya urusin gede, namanya vaksin. Vaksin. Namanya vaksin? Iya. Kenapa, Dulu pas diadopsi pas lagi zaman Covid. Oh gitu. Iya. Jadi seger deh sekarang, matanya kuning loh. Matanya kuning ini. Keren banget tuh. Banyakan minum. Vaksin. Tuh kan, nyapa kan? Setelah mengagumi interior teras rumah Boyen, Andre terkagum-kagum melihat langsung isi rumah Boyen. Ada bathtub tapi ada biasa. bathtub juga loh. Bisa buat bikin itu Pak Haji, buat ngerendam cucian. Maaf ya. Ini Tuh, keren loh desainnya. kamar manisnya lunyung ini. Bagus ini kayak motif teraso Iya, gitu. iya. Teraso. Oh, lucu. Teraso udang. Bukan tuh terasi. Teraso tuh maksudnya. Ini dipakai buat apa biasanya? Biasanya ini buat ini kan orang-orang mah dari sini mandinya. Kalau saya jadi bak. Pakai kayu. Tetep pakai kayu. Udah ada bathtub, udah ada shower, tapi tetep pakai kayu. Gak enak. Ya kan Pak Haji? Ya kan? Andre Taulani tak berhenti menyerukan kekagumannya melihat bagaimana Boyen menata isi rumah yang berdiri di atas tanah seluas 110 meter. Piring tuh. Ini Apa dilap, bongkar Bang? aja. Ini bentar lagi mau Bongkar, semprot lagi prayak, pasang yang baru. Malah bagusan yang di depan. Ya, kan saya konsep rumah saya tergantung honor cair. Oke. Honor cair saya benerin Benerin apa gitu. Oh iya. Iya Ini lu cepet-cepet lu ntar rubuh. Iya, palang lagi ketimpan nih. Paling dimasak. ketimpan makanya. Tuh. Masak tetap di sini masih. Masih, tapi sekarang di situ di luar. Kita kata sih. Kita kata si Pak Haji. Di atas kira kamar juga. Ini wardrobe si Pak Haji. Ini sepatu durian montong. Itu Pak Haji. Ini gambar Pak Boyen? Ini dari fans. Oh dari fans? Iya. Gua ngaca dulu. Tuh, kan. Keren Gue kan? punya juga, tapi belum gue pasang. Pasang Pak Haji. Bagus nih, dari benang. Nah, ini dari fans nih. Pak Haji beginian nih. Boyen oke loh desainnya. Ini sendiri Pak Haji. Ini milih lemari sendiri, terus ini saya kayak gini-gini sendiri. Saya tukangnya panggil harian. Oh jadi tadinya ini nggak ada tembok, ditembokin sama Boyen? Iya. Dinaikin? Dinaikin nih. Saya naikin, terus apa namanya? Ini berhasil pasti polos-polos gitu. Ya baju-baju unik lu yang mana yang paling ini biasanya? Biasa kalau yang unik-unik. Tadi kan lucu tuh unik-unik Iya. warna-warna gitu. Ini semua rata-rata tuh warna semua Pak Haji. Oh iya lu senengnya, ini lucu nih warna kuningnya. Ini. Ini set jaket gitu Pak Haji. Kayak pop up gitu. Nah Oh, ini iya, nih. pop up betul. Sebentar Iya. tadi gue mau ngomong pop up, gue lupa. Iya. Nah iya, ini keren. yang sama Bang Desta. Kayak gitu nah. Desta pakai gini? Enggak saya. Oh. Terus nyanyi sama Bang Desta. Keren banget. Ya kan Pak Haji. Keren. Kayak gitu-gitu sih. Kayak seru pop up gitu Pak Haji. Kayak blazernya. Oh iya lucu. Ah keren Boyen. Aku jadi pengen, boleh nggak aku bikin? Pakai apa? Pakai baju gini. Kan diusir ke rumah. Jangan Pak Haji. Senang lucu. Iya kayak gini Pak Haji tuh. Ini semua baju-baju Boyen sampai ke sana. Iya. Semua baju. Jadi kalau hitam putih mah pojok doang satu. Saya jarang pakai baju warna hitam putih. Maksudnya warna-warna. Ini musang. Bukan. Apa sih? Karpet. Karpet bulu. Ya, tapi ngomong-ngomong, ini semua kan perlengkapan lo nyanyi ya, Mak? Iya. Bukannya kayaknya dulu pernah katanya disuruh berhenti jadi artis sama siapa? Dulu pernah kan, Mama pernah dulu bilang, kan ngeliat kalau di TV suka dibully-bully gitu ya. Dulu nggak usah jadi artis lah, kesian kok ngeliat tuh gitu kan. Enggak mah itu mah acting. Kalau di luar itu juga kita semua marah lah kalau dibully mah.
akhirnya lama-lama aku ngerti oh ya acting. Ya, biasanya orang tua kan memang nggak tahu ya kalau sebenarnya itu adalah bagian dari acting. Iya. Sama nyokapku juga suka gitu kadang-kadang. Iya pasti ya. Tapi saya ceritain enggak lah itu kan bercanda, kan profesional. Iya. Kalau di luar mungkin ya nggak boleh lah kayak gitu. Suasana semakin seru ketika keduanya makan dan Andre baru tahu jika Boyen merupakan penyanyi sebelum terjun ke dunia lawak. Lantas hadiah apa yang diberikan Andre pada Boyen sebelum keduanya berpisah? Dia kasih tahu di sini kamu sebenarnya rumah dekat sama Jeremy Teti. Hah? Jeremy Teti rumahnya deket dari sini. Oh gitu. Aku belum pernah tuh ke rumah dia. Rumah dia ada Lampung Ondek. Lampung Ondek gimana? Di rumah dia. Maksudnya gimana Lampung Ondek? Kedap kedip. Gitu. Hah? Jauh. Daerah mana? Jakarta Selatan. Ini Jeremy Teti. Oh, maaf. Jeremy Thomas. Ya. Bukan Jeremy. Pantesan ya. Saya salah telepon, maaf. Untung nggak teleponnya Adam Jordan. Dia pensiun dulu sama Anjas Mara. Tersanjung. Iya Yang beli topinya kembang ya dulu ya. Iya. Boyen. Iya. Mau nanya dong dulu waktu pertama kali manggung gitu ya, bayarannya berapa? Pertama kali manggung di panggung ke panggung gitu Pak Haji. 70.000.